Halo semuanya, yang kami hormati Sri Yudit selaku dosen mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi ujian tengah semester. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Natasha Aurora, Junior, Natasha Veronica, Charlie Go, dan saya sendiri Dharma Kurnia Octavella. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai ke videonya. Materi presentasi kita terdiri dari 4 bagian, yaitu ada latar belakang, tata cara penyajian, kuliner, dan SWOT. Saya Dharma Kurnia Octavella, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Pesta Nusantara Jawa Timur. Masyarakat Indonesia identik dengan pesta. Apa itu pesta? Pesta merupakan suatu acara yang ditujukan untuk merayakan atau memperingati suatu hal ataupun hanya sebagai bentuk hiburan semata. Dalam sebuah pesta pernikahan, tidak asing bagi kita untuk melihat jajaran makanan yang disediakan dari pihak yang menikah kepada tamu yang hadir dalam pernikahan tersebut. Tidak terkecuali dalam pesta pernikahan adat Jawa Timur. Ada beberapa makanan tradisional yang disajikan kepada tamu. Makanan ini sendiri memiliki makna atau filosofi yang mendalam. Yang pertama ada sop manten. Sop manten digunakan untuk melambangkan dua pengantin yang berasal dari keluarga atau latar belakang yang berbeda. Yang kedua ada bubur sumsum. Bubur sumsum melambangkan kesucian dan juga kesejahteraan. Yang ketiga ada es putar. Es putar memiliki arti yang mendalam, yakni supaya pengantin dan keluarganya mampu mengatasi setiap masalah yang datang. Yang keempat ada lemper. Lemper memiliki arti supaya pengantin menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Yang terakhir ada jadah dan wajik, yang memiliki arti agar pengantin tetap bersama selamanya. Sekian latar belakang dari saya. Terima kasih. Berikutnya adalah tata cara dan penyajiannya. Yang pertama ada gemblong. Di pernikahan adat Jawa sendiri, ada beberapa makanan yang wajib ada karena memiliki makna dan doa tertentu. Makanan tersebut adalah makanan yang terbuat dari beras ketan, yaitu gemblong. Gemblong memiliki filosofi yang begitu menarik dan syarat akan makna. Dan untuk penyajiannya, terkadang ditaruh di atas piring anyaman besar, dan untuk pengambilan makanan biasanya prasmanan. Tetapi seiringnya waktu berkembang, untuk tradisi ini lebih banyak memakai panci saji stainless dengan konsepnya yang tetap sama, yaitu prasmanan. Yang kedua ada rawon. Rawon dan hajatan pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Untuk penyajian rawon, dibuat dari daging sapi yang diberi kuah berwarna hitam. Rasanya sudah pasti lezat dengan tambahan bawang goreng dan kerupuk udang. Menu ini sangat enak dinikmati selagi panas. Berikutnya yang ketiga adalah rujak cingur. Rujak cingur dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyajian biasa dan matangan. Penyajian biasa adalah berupa semua bahan ada, sedangkan matangan hanya terdiri dari bahan-bahan matang saja, seperti lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, dan sayur, yaitu kangkung, kacang panjang, dan tauge, yang telah digodok. Jadi tanpa ada bahan mentahnya, yaitu seperti buah-buahan. Dan keduanya pun memakai saus yang sama. Rujak cingur biasa disajikan dengan tambahan kerupuk udang dan dengan alas pincuk, atau disebut juga daun pisang, ataupun dengan piring. Kemudian yang keempat adalah soto Lamongan. Untuk tata cara dan penyajian soto Lamongan, pertama-tama, yaitu setelah ayam siap, setiap mangkuknya dimasukkan mie laksa, irisan kubis, suiran ayam, dan potongan telur ayam. Kemudian, tuangkan kaldu ayam ke atas isian soto, ditambah dengan daun bawang, daun seledri, serta bawang goreng. Dan yang terakhir, sajikan dengan irisan jeruk nipis, saus sambal, dan bubuk koya.
Dan yang terakhir adalah tahu campur. Tahu campur merupakan menu wajib dalam setiap pesta pernikahan Jawa Timur. Rasanya yang legit, bercampur gurih, membuat makanan ini menjadi primadona di antara para tamu. Adapun penyajian tahu campur sebagai berikut. Pertama, siapkan petis yang sudah diberi sedikit kuah kaldu berserta selada, tahu goreng, tauge, dan mie yang sudah direbus. Kemudian, susun semua bahan dalam piring. Siramkan kuah beserta dagingnya. Lalu terakhir, taburi dengan bawang goreng dan tahu campur siap untuk dinikmati. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni kuliner. Yang pertama ada gemblong, yang merupakan makanan khas Jawa yang dikenal dengan rasanya yang manis dan tekstur yang kenyal. Dalam membuat gemblong sendiri, kita membutuhkan tepung ketan putih, tepung beras, kelapa parut kasar, garam, santan, dan minyak. Dan untuk lapisan gulanya, kita membutuhkan gula merah, gula pasir, dan juga air matang. Nah, selanjutnya ada rawon. Rawon sendiri memiliki cita rasa khas yang manis dan gurih dengan aroma dan rasa rempah yang menggugah selera. Ditambah dengan daging sapi yang empuk sebagai komposisi utama dari rawon. Untuk membuat rawon, kita membutuhkan daging sandung lamur sapi, dengkul sapi, daun jeruk, serai, air asam jawa, daun bawang, kaldu sapi bubuk, garam, air, dan minyak goreng. Untuk bumbu halus dan pelengkapnya seperti yang ada di dalam slide. Yang ketiga, ada rujak cingur. Rujak cingur memiliki rasa yang identik dengan manis, pedas, asin, dan juga gurih. Rujak cingur ini sendiri juga dikenal memiliki rasa yang segar dan berasal dari aneka bahan-bahan yang disatukan dengan saus petis. Nah, untuk membuat rujak cingur ini, kita membutuhkan daging mulut sapi, nanas, bengkuang, mentimun kecil, mangga muda, tempe dan tahu, kangkung, tauge, dan juga lontong. Untuk saus petisnya sendiri, dibutuhkan air asam jawa dan air matang, kacang tanah, bawang putih, pisang batu muda, gula jawa, terasi goreng, petis udang, garam, dan kerupuk kanji sebagai pelengkapnya. Halo, nama saya Charlie. Saya akan menambahkan makanan yang belum junior sebutkan. Yang pertama adalah soto Lamongan. Karakteristik rasa dari soto Lamongan ini memiliki ciri khas kuah yang segar dan berwarna kuning dengan dicampur bubuk koya yang menambahkan rasa gurih pada sotonya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat soto Lamongan adalah 1 ekor ayam kampung dengan kisaran berat 1 kilo, 2 liter air, 3 sendok makan minyak sayur, 2 batang daun bawang, 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk purut, 3 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, dan isiannya 25 gram soun, 2 buah tomat diiris kasar, 50 gram kol juga diiris kasar, 2 butir telur rebus, dan bahan-bahan halusnya adalah 5 siung bawang putih, 3 butir bawang merah, 4 butir kemiri, 4 cm kunyit tua, 1 cm jahe, 1 sendok teh merica butiran, 2 sendok teh gula pasir dan garam. Dan juga jangan lupa dimasukkan koya udang. Dan bumbu pelengkapnya adalah daun bawang iris halus, bawang merah goreng, sambal rawit merah, kecap manis, dan juga jeruk nipis. Teknik pembuatannya, yang pertama adalah potong ayam, lalu dicuci bersih, kemudian didihkan air dalam panci, masukkan ayam, dan kecilkan api. Tumis bumbu halus hingga wangi, tambahkan serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas. Aduk hingga harum, angkat,
Kemudian masukkan ke dalam rebusan ayam. Tambahkan air hingga kaldunya sampai 2 liter. Kemudian masukkan daun bawang dan kecilkan api. Masak terus hingga ayam lunak, lalu matikan api. Angkat potongan ayam dan tiriskan. Kemudian makanan siap disajikan beserta dengan pelengkapnya. Makanan berikutnya adalah tahu campur. Karakteristik rasa dari tahu campur khas Jawa Timur ini memiliki rasa gurih dengan sedikit nuansa bumbu petis di dalamnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu campur khas Jawa Timur adalah 150 gram daging sapi, 500 ml air, 4 buah tahu goreng, 150 gram mie kuning, 100 gram tauge, 8 lembar daun selada, 1 buah kentang, 75 gram kol, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh garam dan gula, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu sapi, 1 batang serai, dan 3 cm lengkuas. Kemudian bumbu halus yang harus disiapkan adalah 2 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm jahe, 1 sendok teh kunyit bubuk, 2 butir kemiri disangrai, setengah sendok teh merica, dan 1 sendok teh minyak. Bahan-bahan pelengkap yang juga dibutuhkan adalah lontong, sambal, bawang goreng, dan kerupuk udang. Untuk teknik pembuatan sendiri yang diperlukan adalah rebus potongan daging hingga matang, kemudian tiriskan, sisihkan airnya. Panaskan minyak, tumis bumbu halus dengan sedikit minyak, kemudian masukkan air rebusan daging, aduk rata dan masukkan daun salam, daun jeruk, garam, gula, dan kaldu sapi bubuk, kecap manis, serai, dan lengkuas, dan masak hingga mendidih. Masukkan daging sapi yang sudah direbus, masak hingga semua tercampur rata, lalu angkat dan kemudian siap disajikan bersama lontong dan taburi dengan bawang goreng. Kemudian saya akan menjelaskan SWOT. Yang pertama adalah strength. Dengan adanya berbagai jenis makanan khas Jawa Timur, akan mampu menarik masyarakat untuk mendatangi Pesta Nusantara, terutama bagi masyarakat yang dulunya tinggal di Jawa Timur, namun sekarang harus pergi merantau. Ini akan sangat membantu untuk mengurangi rasa rindu mereka terhadap kampung halamannya. Ini juga mampu memupuk rasa persatuan antar masyarakat sehingga akan menciptakan kerukunan dan toleransi budaya mengenai makanan khas daerah Jawa Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Natasha. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan SWOT analisis strength. Selain itu, dengan adanya Pesta Nusantara, makanan khas Jawa Timur ini yang pastinya akan menyediakan banyak tenan-tenan yang berisi pedagang-pedagang penjual makanan khas Jawa Timur, sehingga acara ini akan mampu memberikan penghasilan bagi pedagang-pedagang, terutama pedagang kecil. Weakness. Karena Pesta Nusantara ini hanya mengkhususkan makanan Jawa Timur, sehingga pengelola acara Pesta Nusantara ini harus mampu melakukan branding mengenai acara ini dengan sangat baik, karena tidak semua masyarakat memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyukai makanan khas Jawa Timur. Karena masing-masing orang memiliki selera masing-masing, sehingga pengelolaan acara harus memberikan branding yang kuat agar tidak tersaingi dengan acara-acara lain. Selain itu, karena tidak semua masyarakat menyukai makanan Jawa Timur, maka akan kalah saing dengan acara lain yang menyediakan makanan khas Jawa Tengah ataupun daerah lainnya. Opportunity.
Acara pada Pesta Nusantara Makanan Khas Jawa Timur ini akan ramai pengunjung dikarenakan banyak masyarakat Jawa Timur yang merasa rindu akan makanan yang ada pada kampung halamannya, dan untuk memakan makanan khas Jawa Timur tersebut, pengunjung tidak harus jauh-jauh kembali ke Jawa Timur. Melainkan, mereka dapat mengunjungi Pesta Nusantara yang menyediakan berbagai macam makanan khas Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu tujuan favorit turis asing, sehingga mereka yang merasa penasaran terhadap rasa makanan khas Jawa Timur dapat datang ke acara ini. Dan hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi kelancaran acara Pesta Nusantara Jawa Timur. Trade. Adanya pesaing makanan khas daerah lain mampu menjadi ancaman bagi Pesta Nusantara Jawa Timur. Contohnya saja, saat ini makanan Korea sedang naik daun di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja yang menyukai drama Korea. Selain itu, minat masyarakat terhadap makanan khas sudah cukup menurun karena mereka lebih menyukai makanan khas luar negeri. Maka dari itu, jika Pesta Nusantara khas Jawa Timur ini tidak melakukan inovasi, maka akan tersaingi oleh makanan khas daerah lain yang sedang naik daun di kalangan masyarakat. Saya Oktavela, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang threads. Selain itu, cita rasa makanan khas Jawa Timur memiliki rasa yang hampir sama dengan daerah Jawa Tengah, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk mencoba makanan yang dirasanya berbeda dengan daerah di sekitarnya. Karena hal itu cukup membuat rasa penasaran masyarakat menjadi tinggi, sehingga apabila branding yang dilakukan tidak cukup kuat, maka Pesta Nusantara Jawa Timur akan tersaingi oleh bazar makanan khas daerah lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.